Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Septi Aryani, STMM, selaku dosen pembimbing metodologi penelitian. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis Reward dan Punishment terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan nama saya, Nur Afsah Sri Handayani, dengan NIM 19612104. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Ada 3 bab. Bab pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab kedua, tinjauan teori, kerangka pemikiran. Bab 3, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, teknik analisis data. Slide selanjutnya kita akan membahas apa itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang: intensi pemerintah sebagai lembaga publik didorong untuk memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya yakni dengan penerapan pemberian reward, apresiasi. Apresiasi itu untuk kita membangun kinerja. Dan punishment. Punishment itu sanksi. Jika kita berbuat salah, maka kita akan disanksi. Bagi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau kita mendapatkan reward dari pemerintah, dari atasan, karena kerajinan kita atau apapun itu, penghargaan suatu penghargaan. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota di bidang pengarusamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, kita akan membahas apakah ada pengaruh reward terhadap kinerja dan motivasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Yang kedua tuh pengaruh punishment terhadap kinerja dan motivasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Untuk tujuan penelitiannya, mengetahui dan menganalisis pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh reward dan punishment terhadap motivasi pegawai. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan ilmiah. Hasil dari penelitian ini harap memberikan kegunaan kepada penelitian. Selanjutnya akan juga membahas dengan topik yang sejenis. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan atau solusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, tinjauan teori. Tinjauan teori dari reward. Reward atau penghargaan meliputi banyak dari perangkat yang disediakan oleh organisasi untuk karyawan sebagai bagian dari kontrak psikologis. Penghargaan juga memuaskan sejumlah kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi oleh karyawan melalui pilihan mereka atas perilaku terkait pekerjaan. Dari Moorhead dan Griffin 2013. Yang kedua, punishment. Punishment atau hukuman merupakan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu. Diambil dari Ivan Cevich 2000. Punishment merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran pada pelanggar. Yang ketiga, kinerja. Kinerja merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. Diangkat dari Mathis dan Jackson. Kinerja dapat diartikan sebagai catatan
hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai presentasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Reward dan punishment merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pegawai untuk meningkatkan disiplin dan semangat kerja. Kerangka pikir yang akan dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada telaah berbagai pustaka yang telah dilakukan. Kerangka pemikiran yang akan dikembangkan dalam penelitian adalah yang pertama reward. Reward intrinsic, reward extrinsic, punishment preventive, punishment repressive, kinerja pegawai, kualitas, kuantitas, ketepatan, kehadiran, kemampuan bekerja sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian ada 4. Jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yang kita pakai deskriptif kualitatif. Jenis datanya data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel, populasi 33 pegawai, sampel 7 pegawai. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data selesai atau data sudah terkumpul. Data sementara yang terkumpul dapat diolah dan langsung bisa dilakukan analisis data secara bersamaan. Aktivitas dalam pengolahan data ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data. Menurut Sugiono 2014, dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai lapangan, dan analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Dwi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.